Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Evanda Pratama. Di sini saya ingin mengerjakan tugas kelompok praktik yang kedua, sistem operasi tentang security operasi pada Windows. Jadi kita langsung saja masuk ke Windows Security, Virus and Threat Protection, ke Manage Setting. Nah, di sini terdapat 3 option. Option pertama, Real Time Protection. Nah, fitur keamanan ini melibatkan deteksi dan perlindungan secara langsung terhadap ancaman komputer dalam waktu yang nyata. Yang kedua, ada Cloud Deliver Protection. Fitur ini memungkinkan pertahanan Microsoft terus-menerus dari Microsoft saat Anda tersambung ke internet. Ini akan menghasilkan ancaman yang lebih akurat, mengidentifikasi, dan memperbaiki. Dan yang ketiga, Automatic Sample Submission. Jika Anda tersambung ke cloud dengan proteksi yang dikirim ke cloud, Anda bisa meminta proteksi mengirim file mencurigakan secara otomatis ke Microsoft untuk memeriksa potensi ancaman. Nah, kita masuk yang kedua, ada Account Protection. Ini akun yang digunakan, akun Microsoft. Nah, lanjut ke Firewall dan Network Protection. Nah, di Domain Network ini lingkungan jaringan yang dikelola oleh Active Directory. Private Network mengacu pada konfigurasi jaringan di mana komputer terhubung dalam suatu jaringan yang tidak terbuka untuk umum atau internet. Jadi kesimpulan ini jaringan-jaringan yang terpercaya. Selanjutnya kita masuk ke Public Network. Public Network mengacu pada konfigurasi jaringan di mana komputer terhubung ke jaringan yang dianggap sebagai lingkungan yang tidak aman. Secara umum, ini mencakup situasi di mana perangkat tersambung ke Wi-Fi publik seperti kafe, bandara, dan hotel. Nah, lalu selanjutnya kita ke bagian settingnya, yes. Nah, di sini terdapat inbound rule. Inbound rules digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk ke suatu sistem atau jaringan. Sedangkan outbound rules kebalikannya, digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang keluar dari suatu sistem jaringan. Nah, kita langsung ke device security. Ini terdapat secure boot, fitur keamanan yang dirancang untuk mencegah perangkat lunak berbahaya ketika perangkat komputer dihidupkan. Data encryption, proses pengamanan informasi dengan mengkonversinya menjadi format yang hanya bisa dibaca. Selanjutnya kita keluar, kita cari di sini change user control, kita buka. Ini tuh notif yang keluar ketika kalian melakukan penginstalan aplikasi atau melakukan perubahan pada Windows. Kalau kalian turunkan ini ke bawah ke Never Notif, dia tidak akan memberi kalian notif atau peringatan ketika kalian sedang menginstal software atau melakukan perubahan pada komputer. Dan sebaliknya, jika kalian naikkan ke paling atas ke Always Notif, dia akan memberikan kalian peringatan atau notif ketika kalian sedang melakukan penginstalan pada software atau melakukan perubahan pada Windows. Kita praktikan, misalnya kita aktifkan Always Notifnya. Oke. Kita akan melakukan perubahan pada Windows. Kita adjust date and time, additional clock, date and time. Nah, di sini kalau kita mengklik ini, dia akan biasa saja, tidak ada notif karena tidak terdapat proteksi lambang proteksi ini.
Sedangkan kita change end date, kita melakukan perubahan pada Windows, kita klik ini, dia akan meminta izin atau notif. Do you want to allow this app to make change to your device? Nah, kita buka lagi change usernya. Nah, jika kita hidupkan kembali default settingnya, don't notify me when I make a change to Windows setting. Oke. Nah, jika kita melakukan perubahan pada Windows ini, dia tidak akan muncul notif seperti yang tadi. Contohin aja date and time. Nah, langsung kebuka, langsung dibaca programnya. Itu biarin aja. Setelah itu kita buka di sini Windows R regedit. Yes. Ini kita ini kan dulu. Ini kita tutup dulu. Ikan. Kita buka di sini local machine software Microsoft Windows current version polish, terus sistem. Nah, di sini ada enable UA. Enable UA ini fungsinya itu untuk mengingatkan pengguna ketika sistem mencoba membuat perubahan pada komputer. Kita buka, kita tutup dulu ini. Kita buka sistem current control set service laman server. Terus kita buka parameters. Nah, ini terdapat enable authenticate user sharing. Fungsinya untuk mengautentikasi file sharing di server. Ini kita tutup lagi, kita cari share access. Nah, share access terus parameter terus firewall. Nah, ini terdapat disable stateful FTP dan disable stateful PPTP. Fungsi disable full FTP adalah untuk pengiriman file antara komputer di jaringan. Jadi tugas firewallnya mengelola jaringan yang masuk. Sedangkan disable stateful PPTP atau point to point tunnel biasanya digunakan untuk membuat koneksi privat melalui internet. Jadi tugas firewallnya adalah mengelola lalu lintas jaringan. Jadi segitu saja video yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena di sini saya juga sama-sama belajar. Ya, see you next time.